Halo Pack Leader semua. Nah, sekarang kita akan mengadakan house tour tentang training camp kita. Camp. Ya, nah ini kebetulan kita juga nih baru ada kiriman kandang nih. Jadi emang di sini kita bikin tertib. Jadi kita bikin kandang juga buat mereka belajar gitu. Nah, ayo sini teman. Nah, di sini kita ada beberapa tempat di mana kita juga ada canine training dan untuk anjing besar seperti proteksi dan lain-lain kita menggunakan lahan yang ini. Maka di sini ada kotak-kotak untuk melatih penciuman. Nah, untuk kawan-kawan yang hanya mau belajar tentang anjing, mau diajari tentang obedience, nah, biasanya kita di sini juga ada agility buat meningkatkan kepercayaan diri anjing-anjing kecil gitu. Nah, kebetulan kalau yang ini sih kita pakai untuk servis pesanannya gitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam novela. Nah, untuk ngebangun sebuah energi, kan kawan-kawan pasti tahu kan, dogi. Saat kita bicara dogi, berarti kita akan bahas sebuah energi. Jadi meskipun tempat kita bisa dibilang udah cukup luas dan ada tanah di sebelah kiri, ada tanah bermain di kanan dan di depan. Tapi kita juga menggunakan treadmill. Treadmill ini gunanya untuk menghitung kadar kalori. Nah, di sini bisa saya jelasin ya. Bisa saya nyalain dulu. Ya, oke. Nah, ini di sini kan kita ada kilometer, ada program, ada start, mode dan lain-lain. Di sini adalah kita bisa melihat degup jantung si dogi. Dan di sini adalah nilai kalori yang terbuang dan ini adalah berapa langkah mereka. Jadi kita bisa tahu nih kebutuhan utama tuh maksudnya kebutuhan yang benar-benar pas dibutuhkan oleh ekologi dan tiap jenis, meskipun satu jenis pun satu ras itu mempunyai kepribadian dan kebutuhan kalori yang berbeda-beda kawan-kawan. Oke, next kita masuk ke dalam. Nah, misal kebetulan nih, contohnya nih, kita kebetulan ada dogi baru datang nih. Baru datang setelah kita akan melewati pengecekan kutu, vaksin dan lain-lain. Ya, kebetulan nih kenalin namanya Mas Steve. Nah, dia yang menangani untuk dogi-dogi yang baru dan untuk yang menangani sebuah vitamin dan lain-lain. Nah, kalau kawan-kawan yang hubungin Ponapela biasanya Mas Steve akan ketemu dengan Mas Steve. Nah, di sini Mas Steve jadi setelah ditimbang, nah ini nama doginya Falcon. Nah, tadi timbang beratnya si Falcon itu 1 kg. Nah, berikutnya foto itu makanan yang sudah dibawa dari terbiasa si dogi itu makannya apa. Nah, nanti akan kita lihat di training di hari kedua itu akan ketahuan nih dia kebutuhan feeding yang bagus berapa, energi yang dihasilkan dari feeding jumlah segitu berapa, dan kebutuhan kalori utama si doginya. Seperti itu. Nah, sedangkan di sini adalah murid-murid yang di sini kawan-kawan. Nah, ini adalah ruang karantina. Nah, sebelum melewati timbangan biasanya di bus baru datang mereka akan dikarantina di sini. Habis itu dicek oleh Mas Steve. Mas Steve nanti bisa langsung hubungin ke vet dari kita. Jadi kita memang ada dokter khusus. Berikutnya saat sudah siap masuk sebuah training di hari kedua atau ketiga, maka akan ditimbang dan ditulis. Nah, jadi pas karantina itu adalah memastikan untuk anjing itu sehat dan siap menerima sebuah pelatihan tanpa harus stres dan lain-lain. Good, second. Nice boy. Good, down. Stay. Sit. Right, sit. Yeah. Good boy. Oke, nah selain pelatihan kita juga ada yang namanya pet hotel kawan-kawan. Jadi kalau kawan-kawan yang bisa pergian terus khawatir ninggalin satuannya atau hewan peliharaannya di rumah sendiri gitu kan, bisa bawa ke sini. Nah, sekarang kita lihat di sini. Yo. Nah, ini adalah pet hotel kita dan ini Mas Minoki yang nanganin untuk pet hotel. Kebetulan nih lagi banyak kucing di sini. Kita ada kucing-kucing tuh. Di sini juga ada teman bermainnya atau enclosure. Mereka jadi nggak hanya di kandang terus-terusan. Jadi mereka tuh ada saatnya mereka keluar, bergantian, mereka bermain. Jadi biar mereka tetap bahagia, mereka tetap aktif. Nah, beda sama tempat penitipan yang mungkin di pet shop dan lain-lain yang hanya di kandang aja. Jadi di sini tuh semua diperhatikan, baik
seperti jasmani dan rohani itu penting dah pokoknya. Oke. Nah selain itu di sini pun ada pencatatan ya, seperti itu kan, ada yang namanya punya pemiliknya namanya Mbak Lina ya, terus nama doginya namanya, dan tiap hari kita adakan laporan ke pemilik, misalnya si A makanya bagus atau pupnya mencret kah atau apakah seperti itu. Dan di sini ada pencatatannya nih di tangan Mas Melki gitu, dan ada tangan pemilik juga seperti itu. Nah di sini lihat yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Nah jadi ya Bapak tidak berkepentingan, jadi Bapak keluar. Oh iya kawan-kawan, dan menjaga kesejukan ini kita juga menggunakan AC gitu untuk kenyamanan. Jadi di sini tuh penting gitu loh, untuk membahagiakan satwa itu penting ya. Nah berikutnya adalah ruang tengah di mana kita bicara tentang sebuah ruang office. Nah office di sini nih berikut termasuk admin, terus marketing, terus kawan-kawan yang mungkin memesan secara online dan lain-lain, semua datanya akan masuk ke bagian office ini kawan-kawan. Nah berikutnya yaitu gudang pakan. Nah ini gudang pakan kita. Jadi di sini kita bisa di sini makanan dogi. Nah makanan dogi. Ini peralatan dogi itu, peralatan grooming dan lain-lain. Jadi dogi-dogi itu nanti di grooming, dan setelah kita cek, kita pastikan tidak ada kutu, tidak ada penyakit. Untuk lebih memastikan lagi, kita akan grooming. Setelah grooming baru dia akan masuk ke tahap latihan, dan grooming ini kita lakukan seminggu sekali. Nah di sini biasanya yang mau di grooming tuh akan diantiin di sini nih kawan-kawan. Dan di sini adalah tempat simulasi untuk melakukan putih training. Nah, untuk putih training sendiri kan ada macam-macam. Ada yang doginya itu maunya putih training di halaman dan memiliki teras atau halaman. Biasa kita menggunakan ini. Ada juga yang menggunakan tray, biasa tray pipis. Tray pipis biasa kita juga menggunakan tray pipis. Kebetulan di sini kita lagi banyakkan putih trainingnya yang menggunakan lebih ke halaman atau taman. Jadi kita nggak masang. Cuman kalau misalnya yang khusus buat menggunakan tray, biasanya pas paginya kita akan meletakkan tray di salah satu sudut untuk si dogi pengenalan. Berikutnya kalau kemudahannya menggunakan tray itu, kita bisa memindah-mindahkan. Misalnya kita mau pergi ke villa atau kemana gitu, ke rumah saudara, kita cukup bawa tray itu, kita letakkan di mana, kita tunjukkan ke doginya letak si tray itu, maka mereka akan putih di sana. Itu bedanya pelatihan secara putih training menggunakan tray ataupun tidak, seperti itu. Nah, selain kita melatih milik owner, kita juga menyediakan dogi-dogi yang sudah kita pilih dari mentalnya, dari sifatnya, dan itu biasa kita menggunakan untuk service dog atau untuk perawatan pemelihara yang tidak mau repot nih misalnya. Nah di sini ada dogi-dogi, nah masih kecil-kecil. Ini kita akan menuju ke tempat penyimpanan dogi-dogi yang pelatihan. Nah di sini kita juga tetap menggunakan AC dan peredam. Guna peredam tuh ada beberapa masalah yang membutuhkan peredam seperti barking training yang bisa merengek. Nah, disinilah kita menggunakan peredam ini, fungsinya seperti itu. Jadi saat mereka barking, kesalahannya kan bisa mereka barking kan, kadang kan kita datang, kita ngunjungin mereka. Nah, itulah yang akhirnya mereka ngerasa saat barking itu berarti orang datang. Akhirnya barking itu digunakan untuk memanggil, seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu kawan-kawan, room tour tempat kita di sini pelatihannya. Nah, kira-kira kapan nih kawan-kawan mau mampir kemari? Boleh datang dulu, atau mau bincang-bincang sama kita juga boleh, atau kita kawan-kawan mau datang untuk mensosialisasikan doginya, mencoba dulu juga boleh. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena telah ikut muter-muter nih menemani saya. Oke, bye.